Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah musalla Masjid Al-Hidayah pesantren digital, jamaah yang mudah-mudahan rahimani wa rahimakumullah ta'ala, yang dirahmati Allah ta'ala, sama-sama diberikan kesehatan iman wal Islam, dimatikan dalam husnul khatimah. Alhamdulillah. Jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami memberikan satu motivasi daripada Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'an dan Ramadan itu menjadi keajaiban bagi siapa yang mau menekuni dan mau mendalaminya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dalam surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam pertengahan ayatnya itu, ayat yang terakhir, alima an sayakunu minkum marudha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah Subhanahu berfirman, Allah mengetahui bahwa di antara kalian umat manusia ada yang mengalami sakit, ada yang sedang sakit, ya, diuji dengan sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi wa yabtaghuna min fadlillah, dan di antara sebagian mereka ada yang mencari rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebagian dari mereka ada yang berjihad fi sabilillah. Maka apa kata Allah? Agar tiga perjalanan hidup manusia ini diberikan keberkahan yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Faqra'u ma tayassara min. Maka hendaklah luangkan waktu, luangkan kesempatan untuk membaca yang mudah daripada Al-Qur'an. Karena jemaah sekalian, Al-Qur'an adalah kitab yang paling barokah, mempunyai keberkahan yang luar biasa. Keberkahannya meliputi tanpa batas. Apa saja yang dibaca Al-Qur'an, bahkan ketika dibacakan membawa keberkahan. Dalam ayat yang lain, tatkala menafsir di antara Allah ada, di antara umat itu ada yang sakit, Allah memberikan spesialis ayat khusus tentang bahwa Al-Qur'an sebenarnya memang ada sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an itu benar-benar menjadi obat bagi orang-orang beriman dan rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah, obat kita tahu bahwa tatkala seorang sedang sakit maka akan lari ke pengobatan, lari ke dokter, kemudian diberi resep, diberi obat, dia sembuh. Begitulah dengan Al-Qur'an. Manakala kita yakin dengan sabda Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan kesembuhan daripada lewat Al-Qur'an itu. Nabi SAW tatkala sakit, beliau tidak langsung meminum obat, namun dia doa kepada Allah Ta'ala melalui ayat-ayat khusus, ayat ruqyah syar'iyyah, kemudian diusapkan ke dalam tubuhnya, ya, tatkala sakit, merasa panas badannya, dia baca surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan ayat yang lainnya. Kemudian dia tunggu beberapa saat, maka sembuhlah sakit Nabi. Kalau belum sembuh, maka melalui obat-obat yang direkomendasikan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa madu, ya, propolis, kemudian juga jintan hitam dan sebagainya, atau dengan obat-obat dari hadis yang lain. Maka kita tunggu, maka insya Allah keajaiban akan Allah berikan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Hamad dari Saudi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Terapi Ibadah. Di sana ada ibadah yang mulia, ada 5 ibadah, ya, yang mana jika dilakukan maka akan timbul keajaiban, masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian istighfar, kemudian puasa, kemudian doa, ya, salat, istighfar itu. Maka 5 itu kalau kita minta kepada Allah tekun, fa insyaallah akan diberikan solusi, jalan keluar. Banyak testimoni tentang itu. Kami jemaah sekalian, saya pribadi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala selama 11 tahun belum dikaruniai anak. Namun kita tidak putus asa. Kita baca buku itu, kita praktekkan, terutama di bulan Ramadan seperti ini, puasa.
terkumpul 5 ibadah. Kita tingkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dengan izin Allah 11 tahun menunggu tanpa keguguran sebelumnya, tanpa telat sebelumnya. Kita fokus berdoa kepada Allah di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam di mana Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka kita gabung semua sedekah, puasa, Al-Quran, istighfar, kemudian doa. Yang 5 ibadah yang utama ini terkumpul dalam puasa bulan Ramadan, kita gencarkan. Maka alhamdulillah, tepat pada 20 Januari 2002 Allah berikan titipan anugerah anak itu kepada kita dengan tanpa pelantaran manusia. Kita ikhtiar langit, istilah kita ikhtiar langit, keberkahan, keajaiban Al-Quran dan syariat Islam. Maka demikian kita harus yakin terhadap solusi sesungguhnya ada dalam hadapan kita, rumah-rumah kita sendiri, diri kita sendiri. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 akhir, mudah-mudahan hajat-hajat teman-teman semua, jamaah semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan yang mulia. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu alam ila muwafiq. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.